Assalamualaikum Bu Suryani. Waalaikumsalam, Bu Mai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik Alhamdulillah saja. baik, Masya Allah. Ya, jadi begini Bu Suryani, nanti sebelum kita melaksanakan observasi, jadi kita sebelumnya melaksanakan praobservasi dulu ya Bu Suryani. Baik, Bu. Jadi kegiatan praobservasi ini nanti yang tujuannya kegiatan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan nanti menjadi perencanaan yang lebih siap untuk Ibu lakukan pembelajaran di kelas yang akan Ibu terapkan ya Bu Suryani. Nah, sebelum nanti kegiatan observasi dilakukan, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Suryani. Boleh Bu Suryani? Boleh, Bu. Iya. Baik Bu Suryani, kayaknya udah siap banget nih ya. Ya, Bu. Iya baik Bu Suryani, pertanyaan yang pertama nih Bu Suryani. Sebelum Ibu nanti mengadakan observasi pembelajaran di kelas Ibu, kira-kira tujuan pembelajarannya itu apa Bu Suryani? Tujuan pembelajaran nanti yang ingin saya capai adalah peserta didik mampu menganalisis berbagai jenis cerita yang fiksi maupun non fiksi, Bu. Oh, jadi nanti Bu Suryani akan menerapkan materi cerita fiksi dan non fiksi sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu, begitu ya? Ya, benar, Bu. Oh, baiklah Bu. Nah, kira-kira Bu Suryani, untuk area pengembangannya nih, ketika Ibu sudah merumuskan atau merencanakan tujuan pembelajaran Ibu, kira-kira pengembangan untuk kompetensi peserta didik yang mana yang akan Ibu kembangkan? Nanti pada kegiatan tersebut saya ingin mengembangkan keterampilan siswa itu mampu melakukan aktivitas menemukan unsur-unsur atau menganalisis cerita yang mengandung cerita fiksi atau non fiksi, seperti itu, Bu. Oh, jadi nanti Bu Suryani ketika mengimplementasikan tujuan Ibu, nanti Ibu langsung praktek langsung ya Bu ya, Benar, Bu. menganalisis mana cerita fiksi dan mana yang termasuk cerita non fiksi begitu. Ya, seperti itu, Bu. Baiklah Bu Suryani. Nah, setelah tadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, model pembelajarannya seperti apa? Untuk model pembelajaran saya menggunakan program basic learning. Oh, PBL. Ya, benar. Pasti nanti ada sintak-sintak yang akan Ibu laksanakan ya. Ya, Gitu. iya. Nah, kemudian untuk strategi pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran nanti saya akan menerapkan proses pembelajaran diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten. Oh, jadi nanti strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensi di mana ada konten sama proses. Kira-kira prosesnya itu kalau dalam pembelajaran diferensiasi yang ingin Bu laksanakan seperti apa Bu? Untuk diferensiasi proses nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, Bu. Ya, untuk gaya belajar apakah audio visual, kinestetik atau memberikan tugas-tugas yang berbeda. Nah, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya. Itu Iya. dalam itu prosesnya Bu ya. Benar. Jadi Ibu akan menerapkan sesuai dengan gaya belajar mereka, Iya. audio visual kah atau kinestetik. Nah, untuk proses pembelajarannya untuk mereka yang gaya belajar yang berbeda-beda seperti apa Bu? Untuk proses pembelajarannya. Untuk pembelajarannya dengan yang gaya belajar yang berbeda itu nanti untuk visual mungkin akan menonton video seperti itu, Bu ya. Kalau kinestetik mungkin nanti disesuaikan. Kemudian untuk yang prosesnya juga bisa aja mungkin anak-anak memilih gaya belajar apakah mereka menyukai dengan poster atau apa seperti itu, Bu. Oh, baik Bu. Jadi Bu Suryani nanti akan menerapkan strategi pembelajaran proses dengan konten ya Bu ya, di mana pembelajarannya disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Yang visual nanti bisa dengan nonton video, mungkin yang tadi kinestetik atau bermain peran gitu ya Bu. Seperti Ya, itu, Bu. seperti Iya, itu. Oke. seperti itu. Baik Bu. Kemudian untuk cara penilaiannya seperti apa Bu nanti?
Untuk penilaiannya mungkin saya akan menggunakan tes tertulis ketika anak-anak mengerjakan tugas ya Bu ya. Dan juga nanti ada penilaian SKA, bagaimana ketika mereka mengerjakan tugas tersebut, prosesnya seperti apa, seperti itu Bu, dengan teman-temannya, dengan tanggung jawabnya, dan hasil dari pekerjaan tersebut. Oh ya, baik Bu, berarti nanti dari pembelajarannya Ibu akan memberikan penilaian ya dari hasil pembelajaran mereka dengan cara tes tertulis, dan ketika proses nanti Ibu akan menggunakan tes observasi ya untuk mengetahui bagaimana mereka bersikap ataupun menanggapi mungkin ya dalam kerja kelompok mereka seperti itu ya Bu ya. Oke baik Bu, kalau untuk nanti penerapannya di kelas berapa Bu? Untuk penerapannya ini nanti di kelas 5 Bu. Oh di kelas 5 ya. Jadi kira-kira nanti jam berapa akan Ibu laksanakan? Saya sudah rencanakan tuh jam 9 atau jam 10 Bu. Oh di hari apa itu? Itu di hari Jumat. Oh di hari Jumat. Baiklah Ibu Suryani, saya lihat Bu Suryani sudah matang untuk merencanakan kegiatan observasi nanti ya Bu ya, dari mulai tujuan pembelajaran, dari mulai model pembelajarannya, strateginya, termasuk juga penilaiannya, seperti itu sudah matang ya Bu ya. Baik Bu Suryani, saya sudah tidak sabar nih ya untuk melihat actionnya nanti nih ya. Baik Bu, baik Bu. Kiranya cuma itu aja pertanyaan yang nanti saya akan beri garis besar pada saat observasi nanti yang akan saya amati sesuai rencana Ibu ya. Ibu Suryani, terima kasih banyak. Sampai jumpa di hari Jumat ya Bu ya. Oh, terima kasih, mudah-mudahan besok kita sehat hari Jumat dan kita langsung action. Terima kasih Bu Suryani. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita harus membaca Doa. Siapa yang hari ini mau pimpin doa? Ya. Silakan Dara pimpin temannya ya. Duduk siap. Siap ketua. Yes, yes, yes. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir. Hari ini kita masuk. Desri. Kemana Desri? Sakit. Kita doakan ya, semoga Desri cepat sembuh, bisa belajar bersama dengan kita semua. Hari ini sebelum belajar nih mau tanya bagaimana perasaan kalian? Senang. Alhamdulillah. Ada yang sedih hari ini? Enggak. Semuanya senang? Senang. Senangnya kenapa? Berteman. Bertemu dengan teman. Ada lagi? Bisa bermain. Bisa bermain. Ada lagi? Bisa jajan. Ada lagi? Ya, bertemu ibu guru, belajar bersama teman dan bersama Guru. dengan guru. Hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi dan non fiksi ya. Tujuan pembelajarannya adalah di sini kita lihat. Coba. Bentar. Siapa yang tahu tentang teks fiksi? Ya. Ya. Kalau teks fiksi kata Ibu itu hayalan. Kalau non fiksi cerita nyata. Ya. Cerita nyata itu seperti apa? Asli.
sejarah. Kalau yang hayalan itu dongeng. Sekarang secara pengertiannya ya. Kalau fiksi adalah teks yang memuat tentang cerita peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Biasanya itu imajinasi dari pengarang buku. Contohnya apa itu? Cerita anak, terus cerpen, novel, dongeng, komik, dan juga puisi. Ya, itu pengertian dari fiksi. Kemudian kalau non-fiksinya kebalikannya, teks yang memuat informasi tentang suatu hal ya. Itu ada penelitian dan juga pencarian data. Jadi ada buktinya ya. Contohnya itu apa? Iya, dan kamu. Nah, di sini ya. Ini ada beberapa ibu sediakan buku. Ya, nanti kalian akan menganalisis, membedakan mana cerita yang di dalamnya itu tentang teks fiksi atau non fiksi. Kalau ibu bilang ini, misalnya ini maksudnya apa, ini bacanya bisa dibaca? Penjual bakso teladan. Ini ceritanya fiksi atau non fiksi? Fiksi. Cerita fiksi itu berarti cerita dari pengarang, ya, cerita dari pengarang bisa dilihat. Kemudian di sini nanti ada penilaiannya ya, yang membedakan ini fiksi atau non fiksi. Kalau ini fiksi. Kalau ini kalian dari gambar buku yang sudah ibu perlihatkan, kalian sudah membedakan, sudah mampu ya membedakan mana non fiksi dan mana yang fiksi. Nanti ada beberapa kriteria ya yang nanti akan menganalisis bagian apa buku ini kok bisa dibilang fiksi atau non fiksi ya. Dan peristiwa yang mengisahkan. Ibu tua itu mendengar perkataan Baling Kudang dan berubah sedih. Masa tapi tidak. Baiklah, sekarang ibu akan kasih tugas. Nanti kalian mengerjakannya dengan kelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nanti kalian menganalisis manakah bagian cerita non fiksi atau fiksi, ya. Masing-masingnya nanti ibu kasih tugasnya. Baik anak-anak, kita akan mengerjakan latihan yang sudah ibu buat ya di LKPD ini. Nanti kalian akan menganalisis buku ini ya. Nanti kalian analisis teksnya, apakah ini fiksi atau non fiksi ya. Kita akan mengerjakan secara berkelompok. Ibu mulai bagikan ya. Ini LKPD-nya dulu. Ibu lihat-lihat ya. Lihat dulu. Nah, ini adalah buku yang nantinya kalian analisis. Dari buku-buku ini terdapat teks fiksi ataupun non fiksi ya.
Silakan kalian buka-buka. Jadi lihat. Judulnya ya, judulnya ada misalnya kemas di sini, kemas ya siapa yang di sini judul buku. Baiklah anak-anak, apakah tugas yang ibu berikan sudah selesai? Sudah siap presentasi? Kelompoknya udah siap semua? Baik, kalau begitu siapa kelompoknya yang mau maju duluan? Ya, kelompok Akila ya. Oke, silakan Akila kelompoknya maju ke depan. Mau presentasi dari tugas yang tadi ya, menganalisis teks fiksi dan non fiksi. Yang lain dengarkan ya. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri cerita fiksi dan ciri-ciri cerita non-fiksi. Judul buku Ibu Mas. Ini adalah teks fiksi. Buku Panen Maksimal Budidaya Lele Unggulan. Ini adalah cerita non-fiksi. Ya, tepuk tangan buat Akila dan teman-temannya. Selanjutnya kelompok yang lain ya. Selanjutnya adalah tugas yang tadi memilih untuk bermain peran. Ya, kelompok yang memilih tugasnya bermain peran. Kelompok yang mana? Kelompok Alung ya. Ya, silakan maju ke depan. Ya, ini akan bercerita tentang cerita fiksi ya. Silakan, yuk. Ayo cepetan. Ya, silakan sudah dimulai perannya. Ya, ayo. Dengarkan teman-teman, kami akan memperagakan kisah fiksi tentang cerita Karing Tunggang Anak Durhaka. Ayo siapa? Baik anak-anak, semuanya sudah menyelesaikan tugasnya pada hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, coba hari ini kita belajar tentang apa? Cerita fiksi dan non fiksi. Cerita fiksi itu apa? Cerita khayalan, contohnya. Lalu cerita non fiksi, cerita yang nyata, contohnya seperti sejarah, buku pelajaran ya. Alhamdulillah semuanya sudah memahami. Nanti di rumah pelajari lagi ya. Lihat di rumah buku-buku ini, bukunya tentang fiksi atau non fiksi. Belajar boleh bersama kakak atau orang tua. Baik, sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ya, sama-sama membaca doa. Siapa yang siapkan doa? Ya. Ya, silakan Jara. Siap ketua, yes, yes, yes. Assalamualaikum Bu Suryani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya siang ini Bu Suryani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya baik Bu, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol masalah kemarin ketika Ibu observasi ya Bu ya. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas pasca observasi. Di mana tujuan hari ini adalah saya ingin mengajak Ibu Suryani ini ngobrol-ngobrol ya tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di pertemuan sebelumnya.
di mana kegiatan pembelajarannya Ibu laksanakan di kelas 5 dari Ibu ya. Iya. Jadi sebelumnya saya sampaikan beberapa catatan saya Bu ya. Silakan Bu. Bu, ada beberapa yang saya catat ya Bu ya. Pertama-tama saya pengen tahu nih perasaan Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sih ya sedikit puas ya, karena adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana yang saya sudah buat gitu. Jadi apa ya, pembelajarannya sudah dilaksanakan, saya puas, tapi hal-hal yang memang masih yang ingin saya tingkatkan itu yang jadi bikin masih ada hal yang harus saya kerjakan lagi. Iya, jadi masih ada ganjalan ya Bu ya. Seperti itu. Ya. Nah, karena kan pembelajaran kemarin itu berbeda ya Bu ya, karena ada orang mungkin ya, misalnya ada supervisor. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika pembelajaran Ibu, mungkin perasaan Ibu ketika pembelajaran itu dihadapkan dengan seseorang ya, supervisor itu, bagaimana perasaan Ibu ketika itu? Ya itu perasaannya agak tegang ya Bu ya, jadi saya agak kaku gitu karena saya merasa dinilai dengan seseorang gitu, jadi pengajaran saya itu agak yang hati-hati sekali gitu, agak kaku gitu. Beda kan memang ketika kita belajar tanpa ada yang menilai gitu. Tapi alhamdulillah karena memang itu tugas kita sehari-hari ya Bu ya, jadi awal-awalnya mungkin kaku, tapi setelah itu seperti biasa ya. Iya. Pada akhirnya terbiasa ya Bu ya, karena memang itu udah tugas kita, biarpun awalnya mungkin ada grogi-grogi dikit, tapi karena itu adalah bentuk pembelajaran yang sudah sehari-hari kita lakukan, ya jalan seperti biasa ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana tentang proses pembelajaran yang Ibu udah lakukan kemarin itu? Alhamdulillah sih pada proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang memang saya sudah buat ya Bu ya, dengan tujuan pembelajarannya, ya, kemudian pendekatan pembelajaran dengan berdiferensiasi, dan juga model pembelajaran yang memang berbentuk PBL. Jadi semuanya sesuai dengan rencana seperti itu. Iya, jadi sudah sesuai dengan rencana awal ya Bu ya, dengan model pembelajaran pendekatan berdiferensiasi ya Bu ya. Waktu itu Ibu menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan metodenya PBL ya Bu ya. Dan itu sintak-sintaknya sudah dijalani. Alhamdulillah semuanya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah. Ya, saya juga mencatat itu semua sintak-sintak yang ada Ibu sudah jalani, dengan awalnya Ibu memberikan tujuan pembelajarannya sampai proses-proses pembelajarannya pun itu sudah kelihatan ya. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, ada tidak hambatan atau mungkin yang membuat Ibu itu merasa ada yang kurang dari situ? Ya itu tadi ya yang sudah saya ceritakan ya Bu ya, agak ada sedikit yang memang tidak sesuai rencana itu. Pertama di awal mau mulai pembelajaran ya, karena memang saya itu masih kurang paham mengenai pemasangan proyektor gitu ya, jadi ada kendala-kendala yang saya dapatkan gitu. Jadi harusnya sudah terpasang, karena memang saya kurang menguasai, jadi terkendala seperti itu. Ya, jadinya Ibu dari tadi hambatan-hambatan yang Ibu hadapi, tadi masalah teknis ya Bu ya. Jadi Ibu harusnya sudah belajar, tapi ada kendala untuk pemasangan proyektor ya Bu ya. Jadi itu akan menghambat, harusnya sudah masuk pembelajaran dan ternyata akhirnya terpotong waktu itu. Ya, seperti itu Bu. Iya, jadi kalau tadi Ibu bicara itu ada solusinya tidak Bu untuk menyikapi permasalahan yang lain? Baik, mungkin kedepannya sih saya akan berusaha untuk mencari teman terdekat ya, paling dekat yang bisa saya minta pertolongannya ketika saya mengalami hambatan itu lagi, selama saya masih belum menguasai ya Bu ya.
atau mungkin saya minta tolong OPS atau TU menyiapkan terlebih dahulu, jadi tidak bisa mengurangi gitu. Kan saya sudah mulai mengajar, jadi tidak mengurangi waktu seperti itu. Bagus sekali Bu Suryania, jadi sudah bisa menyikapi atau memberikan persiapan pembelajaran ketika nanti akan mulai. Nah, dari segi siswanya bagaimana Bu proses pembelajarannya? Ya, Apakah dari sudah sesuai dengan tujuan yang Ibu sampaikan? dari proses pembelajaran kemarin memang belum belum sempurna ya Bu ya. Nah, jadi target saya ketika pembelajaran inginnya semuanya aktif gitu, mengikuti pembelajaran, mereka bisa memberikan ide, menjawab pertanyaan, mengungkapkan perasaan gitu. Tapi kemarin ketika pembelajaran hanya beberapa anak saja yang terlihat aktif dan itu saja gitu yang kelihatan seperti itu. Baiklah Bu Suryani, sudah luar biasa nih ya. Jadi dari persiapan Bu Suryani saya lihat memang betul ya katakan saya juga ya bagus gitu ya, sintak-sintaknya sudah jalan, tapi ternyata apa yang Ibu harapkan masih ada hambatan tadi ya dengan siswa yang ada beberapa siswa yang kurang aktif. Nah, dari hambatan yang tadi itu dari siswa yang kurang aktif kira-kira solusi apa Bu yang akan Ibu terapkan? Dari pengalaman kemarin saya sih berpikir untuk kedepannya mungkin saya lebih mengaktifkan, lebih memotivasi anak-anak mungkin dengan saya menempatkan mereka berpasangan, jadi tidak menunggu siapakah yang ingin menjawab, tapi saya memberikan motivasi dengan menempatkan mereka maju ke depan semuanya berpasangan. Mungkin seperti itu mereka akan lebih mau mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Ya, luar biasa ini ya Bu Suryani menemukan solusi itu Iya, Bu iya, ya. Dari tadi permasalahan yang Ibu hadapi, tapi langsung Ibu bisa menemukan solusi Bu Suryani ini. Saya lihat luar biasa nih Bu Suryani, untuk kedepannya nih kira-kira dari tadi kekurangan yang tadi disebutkan, kira-kira mau aksi lagi kira-kira kapan? Mungkin secepatnya ya Bu ya, karena kalau kita bilang kan lebih cepat itu lebih baik ya, agar terlihat peningkatan untuk anak-anak kita dan juga kompetensi kita sebagai pendidik itu memang lebih terasah lagi, anak-anak lebih aktif lagi. Jadi menurut saya sih mungkin di minggu depan saya udah mau beraksi lagi. Masya luar biasa Bu Suryani. Ya, saya tangkap itu ya Bu, Ibu sangat luar biasa semangat ya. Jadi yang dari awal tadi saya lihat memang proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu baik sekali ya, dari mulai tadi Ibu buat pendekatan diferensiasi di mana Ibu menghadapi anak untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan diri mereka, kemudian juga Ibu memberikan pendekatan dengan metode PBL di mana Ibu ingin mengetahui kemampuan aktivitas mereka ya, yang tadi Ibu punya solusi juga ketika mereka ada yang tidak aktif, Ibu pun memberikan solusi itu, memberikan kesempatan kepada mereka. Bahkan nanti juga Ibu akan membuat rencana yang luar biasa. Ini luar biasa Bu Suryani, saya udah nggak sabar nih buat nanti ketemu lagi, bicara lagi, kita tukar pikiran. Saya tidak sabar untuk kesempatan yang akan selanjutnya. Siap. Aksi-aksi yang dilakukan. Oke Bu Suryani, makasih banyak untuk pertemuan hari Sama-sama, ini. Ibu. Mudah-mudahan besok punya gebrakan lagi. Amin. Iya, Selalu. Amin. Oke Bu Suryani, saya rasa cukupkan untuk kebersamaan hari ini, dan saya ucapkan terima kasih Bu Suryani. Sama-sama, saya juga terima kasih untuk membersamai saya. Baik ya Bu Suryani, makasih banyak. Sama-sama. Iya.